Om Swastiastu. Saya akan menjelaskan tentang awal terjadinya sejarah Aci Daburah Pengangon atau masyarakat menyebut dengan Perang Tipat Bantal. Nah, sejarahnya yaitu dimulai pada tahun 1339 tatkala kedatangan utusan Raja Bali, yaitu Raja Bali terakhir dari dinasti Singosari, yaitu Asasura Ratnabumi Banten, mengutus patih beliau Ki Keboiwo untuk datang ke Desa Kapal yang diiringi oleh 5 kelompok warga Pasek. Tujuannya disuruh datang ke kapal adalah untuk merestorasi pura Purusada yang ada di Desa Kapal. Nah, selanjutnya setelah rombongan restorasi tiba di kapal, tentu beliau Ki Keboiwo bersama rombongan memperbaiki pura Purusada dengan melakukan proses lunasice atau memohon kehadapan beliau yang ada di pura Purusada. Ya, saya jelaskan bahwa Aci Daburah Pengangon masyarakat menyebut dengan Perang Tipat Bantal. Sesungguhnya itu dalam konteks sastra adalah namanya Aci Daburah Pengangon. Pengertian daripada Aci Daburah Pengangon, Aci itu berarti persembahan, tabuh artinya jatuh atau turun, rah artinya energi, pengangon tiada lain adalah sebutan dari Sang Hyang Siwa. Ya. Sehingga Aci Daburah Pengangon itu bermakna adalah persembahan kehadapan Dewa Siwa agar beliau berkenan menurunkan sumber energi atau sumber kehidupan bagi masyarakat kapal. Ya, karena menggunakan sarana tipat dan bantalah, sering masyarakat secara khusus menyebut Perang Tipat Bantal karena sarananya tipat bantal. Nah, pelaksanaan daripada Perang Tipat Bantal ini adalah setahun sekali, ya, setahun sekali, yaitu sekitar bulan Oktober, bertepatan dengan bulan Perang atau purnama, yaitu atau bulan September bisa juga kena, ya. Menciptakan sumber-sumber kehidupan baru, menciptakan sumber kehidupan baru atau energi-energi baru, artinya masyarakat kapal, baik dia bekerja di bidang agraris atau non-agraris, agar dia mampu memperoleh sumber-sumber kehidupan berupa rezeki. Ya, itu makna. Nah, lalu di samping itu maknanya secara agama bahwa Aci Daburah Pengangon itu terjadi atau dilaksanakan dengan menggunakan 2 simbol, tipat dan bantal. Tipat itu simbol perdana, bantal itu simbol purusa. Ya, pertemuan 2 hal yang berbeda akan menghasilkan kehidupan baru, sama dengan manusia, sperma dengan sel telur, tumbuh-tumbuhan putih dengan benang sari. Secara langsung melakukan proses Aci Daburah Pengangon ini, ya, secara teknis diatur di lapangan itu dengan jalan bergilir, setiap tahunnya 1 banjar. Itu untuk prosesi utama seremonialnya di Pura Desa. Untuk prosesi berikutnya yang dilaksanakan di jalan raya itu boleh semua masyarakat ikut, termasuk masyarakat luar, dengan catatan
harus mengikuti tata tertib dan berpakaian adat. Ya. Dan yang ketiga, pelaksanaannya perang Tipat itu dilakukan di Pura Desa. Nah, kenapa dilaksanakan di Pura Desa? Ini mengingat bahwa apabila kita menyimak pembagian pura teritorial, ada desa Busa Dalam, ya. Pura Desa itulah salah satu diantaranya sebagai Pura Kahyangan 3 adalah pura yang difungsikan untuk kesejahteraan umat manusia. Ya, dilaksanakan di Pura Desa. Dampak secara ekonomi, dampaknya tentu berpengaruh besar terhadap ekonomi. Misalnya masyarakat di kapal ini kan banyak yang jual tipat, banyak yang jual bantal, pengusaha-pengusaha seperti itu, sehingga perusahaannya bisa jalan. Ya, karena masyarakat kapal kan disibukkan oleh industri, tidak mungkin dia buat tipat di rumahnya, pasti dia beli di satu tempat. Sehingga ekonomi kerakyatan bisa jalan. Ekonomi kerakyatan. Dan apabila kita perhatikan fungsi pura itu ada 5. Ya, satu sebagai pusat ritual, kedua sebagai pusat kebudayaan, ketiga sebagai pusat ekonomi, ya, yang keempat sebagai pusat sosial, ya, yang kelima sebagai pusat peradaban tradisi. Nah, yang berikutnya, apakah ada kendala dari segi lingkungan? Nah, kendala-kendala khususnya kami di kapal, kami sikapi karena itu peradaban dan perkembangan. Dulu tahun 70-an tradisi ini memang sedikit kendala. Sekarang ada kendala, namun tetap kami lakukan, terutama lalu lintas. Kami mengadakan seremonial dulu di Pura, di Jambu Tengah Pura, itu di depan Balai Agung. Lalu di jalan raya itu maksimal dilakukan setengah jam, itu sudah selesai. Kalau dulu waktu kami masih muda-muda itu hampir 4 atau 5 jam, ya, karena di kendaraannya kecil, ya, kecil volumenya. Nah, itu sehabis pelaksanaan di tengah jalan dan dari sampahnya ini oleh masyarakat, ya, diambil, dibersihkan, tipat bantal ini diambil, dibawa ke rumah, digunakan untuk pupuk. Oke, ya. Yang ke-9, perbedaan suara atau teriakan dilakukan saat perang tipat. Nah, perang tipat ini sesungguhnya kenapa harus berteriak dan dengan suara yang gegap gemuruh? Ya, ini sebagai pertanda bahwa di dalam mencari, mengarungi bahtera kehidupan harus dengan semangat dan sukacita. Gimana, ya? Lalu dari dulu sampai sekarang itu masih tetap berlaku seperti itu, tidak pernah berubah, ya. Nah, pergeseran makna di kalangan generasi muda tidak, karena kami selaku perjuru desa tetap menanamkan nilai-nilai tradisi yang maha agung dan sangat mulia kepada generasi muda, sehingga pelaksanaan daripada Aci Daburah Pengangon ini generasi muda berperan aktif ikut melaksanakan, dan pada saat-saat tertentu dialah sebagai koordinator lapangan. Gitu. Yang ke-11, apa ada peraturan atau wig-wig yang mengatur pelaksanaan tradisi? Jelas ada, ya. Nah, satu, sumber sastranya yang tadi, yang kedua sudah tercantum di dalam wig-wig desa adat kapal yang harus dilaksanakan setiap setahun sekali, ya. Tidak ada paksaan, tetapi masyarakat kalau tidak ikut dia melaksanakan Aci Daburah, dia merasa dirinya berdosa. Ya, ini kan kesadaran harus tumbuh. Nah, dari segi kendala bagi generasi muda tidak ada.
ya. Nah, pasti dia sangat riang gembira menyambut Aci Daburah Pengangon yang terjadi di Desa Kapal ini setiap setahun sekali. Sangat ramai luar biasa.